wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Saya Diandra, absen 9. Kami akan membahas pengertian muamalah, lalu macam-macam muamalah, syirkah, perbankan, dan asuransi syariah. Yang pertama adalah muamalah. Dalam bahasa, muamalah berarti hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan. Dalam fikih Islam artinya tukar-menukar barang, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi, Islam melarang beberapa hal, yaitu dilarang menggunakan cara yang batil, dilarang melakukan kegiatan riba, dilarang menggunakan cara zalim atau aniaya, dilarang mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Lalu dilarang menggunakan cara spekulasi atau judi, dan dilarang menjual beli barang yang haram. Jual beli. Jual beli adalah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli hukumnya halal dan sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Syarat dari jual beli adalah yang pertama, penjual dan pembeli harus balik, berakal sehat, dan pembeli atau menjual dengan kehendak sendiri. Lalu uang dan barang harus halal, suci, bermanfaat, keadaan barang dapat diserah terimakan, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, dan barangnya adalah milik sendiri. Ijab kabul, jual beli berlangsung atas dasar suka sama suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Larasti Aprilia, absen 22, dan saya akan membahas tentang khiyar. Khiyar adalah kebebasan memutuskan antara meneruskan atau membatalkan jual beli. Diperbolehkan karena jual beli itu seharusnya tidak ada unsur paksaan. Penjual berhak mempertahankan harga barangnya, harga barang dagangannya, dan pembeli berhak menawar atas dasar kualitas barang yang diyakininya. Macam-macam khiyar itu pertama ada khiyar majelis. Selama penjual dan pembeli masih ada di tempat berlangsungnya transaksi, keduanya berhak memutuskan mau meneruskan atau membatalkan jual beli. Yang kedua itu khiyar syarat. Misalnya penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya pembelian barang tersebut. Yang ketiga itu khiyar aibi, atau pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun hendaknya dilakukan segera mungkin, karena kan nggak mungkin kalau udah beli barang setahun baru dikembaliin. Gila aja, haha. Terus ada riba. Nah, riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Riba apapun bentuknya hukumnya haram dalam Islam. Semua orang yang terlibat dalam riba, sekalipun hanya sebagai saksi, itu terlibat dosanya juga. Terus ada macam-macam riba. Yang pertama itu riba fadli, yaitu pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya mau nuker cincin 22 karat seberat 11 gram buat emas yang 22 karat 10 gram. Nah, itu lebihnya 1 gram itu riba. Terus ada riba kordi, yaitu pinjam meminjam dengan syarat harus membeli kelebihan saat mengembalikannya. Misalnya rentenir atau lintah darat gitu, atau bank. Jadi bank haram. Yang ketiga riba yadi, yaitu akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual atau pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Misalnya penjualan kacang atau ketela yang masih ada dalam tanah. Aku juga gak ngerti ini maksudnya apa. Habis itu ada riba nasiyah, yaitu akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya beli buah pas masih kecil, tapi diserahkannya pas udah gede. Atau beli padi pas musim kemarau tapi dikasihnya habis panen. Habis itu ada utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian tanpa mengubah keadaannya. Memberi utang kepada seorang berarti menolongnya dan sangat dianjurkan oleh agama. Rukun utang piutang itu ada yang berutang dan berpiutang, ada harta atau barang, dan ada kesepakatan. Nah, apabila orang membayar utangnya dengan memberikan kelebihan atas kemauannya sendiri tanpa perjanjian sebelumnya, kelebihan tersebut halal bagi yang berpiutang dan suatu kebaikan bagi yang berutang. Tetapi sebaliknya, apabila seorang yang berpiutang meminta tambahan pengembalian
dari orang yang melunasi utang dan telah disepakati sebelumnya, hukumnya tidak boleh karena tambahan pelunasan tersebut termasuk riba. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Anjani, absen 23, dan saya akan melanjutkan tentang materi sewa menyewa. Dalam hal sewa menyewa atau kontrak tenaga kerja haruslah diketahui secara jelas dan disepakati bersama sebelumnya. Contohnya sebagai berikut. 1. Jenis pekerjaan dan jam kerjanya. 2. Berapa lama masa kerjanya. 3. Berapa gaji atau bagaimana sistem pembayarannya, apakah harian, mingguan, bulanan, atau borongan. 4. Tunjangan-tunjangan seperti transportasi, kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah materi syirkah. Secara bahasa, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Dan menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hukum dasar dari syirkah ini adalah, pertama adalah Al-Quran di surah An-Nisa ayat 12 yang artinya maka mereka yang bersyarikat pada sepertiga, dan di surat Syad ayat 24 yang artinya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan kita dapat simpulkan dari kedua ayat di atas itu menunjukkan bahwa pengakuan Allah Subhanahu wa taala atas adanya perserikatan dalam pemilikan harta. Dan yang satu lagi adalah surah Luqman ayat 34 yang artinya yang dapat disimpulkan artinya yaitu tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa atau berapa hasil usahanya besok. Hanya Allah yang Maha mengetahui dan Maha mengenal. Dan di sini juga kita dapat tahu konsep ekonomi, yaitu konsep bagi hasil yang tidak bisa dipastikan karena hanya Allah yang mengetahui hasil di masa yang akan datang atau di masa depan. Dan hanya Allah juga yang bisa memastikan berapa hasil keuntungan dan bagaimana hasil usaha atau bisnis seseorang. Sementara manusia tidak bisa mengetahuinya. Jadi konsep bunga yang diterapkan manusia itu sesungguhnya bertentangan dengan konsep tauhid. Karena bunga memastikan berapa keuntungan di masa depan. Kedua, ada ijma, yaitu adalah salah satu prinsip dari syariat Islam, yaitu konsensus atau kesepakatan antara kalangan kaum muslimin mengenai permasalahan hukum Islam, baik yang dinyatakan secara diam maupun nyata. Nah, di sini dalam hukum syirkah ini, umat Islam sepakat bahwa syirkah ini diperbolehkan, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya. Yang ketiga, hadis. Yang pertama dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak pada dua orang yang bersekutu, salah satunya tidak mengkhianati temannya, dan aku akan keluar dari persekutuan itu apabila seseorang mengkhianatinya. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Yang kedua adalah keuntungan yang diperoleh sejalan dengan resiko yang ditanggung. Jadi orang yang tidak menanggung resiko tidak boleh dapat keuntungan. Hadis riwayat Abu Daud. Rukun dan syarat syirkah. Ada 3. Pertama, harus ada pihak yang melakukannya, dan pihak tersebut harus memiliki kecakapan dalam berbicara dan melakukan pengelolaan harta. Kedua, harus adanya objek. Objek tersebut mencakup pekerjaan atau modal yang pekerjaan tersebut atau benda tersebut halal dan diperbolehkan oleh agama dan pengelolaannya dapat diwakilkan. Ketiga, akad tersebut harus berupa
tasaruf atau adanya aktivitas pengelolaan. Macam-macam syirkah. Yang pertama ada syirkah inan, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang memiliki kontribusi kerja atau amal dan modal atau mal, yang hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma sahabat. Jadi kalau di sini ada dua pihak, dia sebagai pemodal dan sebagai pengelola. Jadi dia udah punya modal dan dia juga kontribusi di kerjanya. 2. Syirkah abadan, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal, dan kontribusi kerjanya berupa kerja pikiran maupun kerja fisik. Syirkah ini disebut juga syirkah amal. Jadi di sini kedua pihak itu hanya memberikan kontribusi kerja saja tanpa kontribusi modal. Yang ketiga adalah syirkah wujuh, yaitu kerjasama yang didasari pada wujuh seseorang di tengah masyarakat. Jadi ada dua pihak yang memberikan kontribusi kerja, sedangkan ada pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal atau mal. Selanjutnya adalah syirkah mufawadah, kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian yang sama. Mudharabah, seorang pemodal, investor, menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola yang disebut mudorib untuk diperdagangkan, dan dia berhak mendapatkan persentase tertentu dari keuntungan. Lalu membahas musakoh, muzaroah, dan mukhobarah. Musakoh contohnya kerjasama antara pemilik kebun dan petani dalam situasi tanaman sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja untuk memeliharanya. Jadinya saling menguntungkan antara dua belah pihak. Lalu selanjutnya muzaroah, contohnya kerjasama antara pemilik kebun dan petani dalam situasi tanaman yang belum ada. Tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya itu dari petani. Selanjutnya ada muhabarah, yaitu kerjasama antara pemilik kebun dan petani dalam situasi tanaman di tanahnya belum ada. Tanahnya masih harus digarap dulu, namun benihnya ada di pemilik tanah. Lalu membahas perbankan. Bank adalah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkannya kembali kepada menggunakan sistem bunga. Bank itu ada dua, yaitu bank konvensional dan bank Islam atau disebut syariah. Bank syariah adalah bank Islam yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga itu adanya cuma di bank konvensional, tidak ada dalam bank Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba. Cara yang digunakan bank syariah. 1. Mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai perjanjian. 2. Musyarakah, yaitu kerjasama antara pihak bank dan pengusaha di mana masing-masing sama-sama memiliki saham. Oleh karena itu, kedua belah pihak mengelola usahanya secara bersama-sama dan menanggung untung rugi secara bersama-sama pula. 3. Wadiah, yaitu jasa penitipan uang, barang, deposito, maupun surat berharga. Amanah dari pihak nasabah berupa uang atau barang titipan yang telah disebutkan di atas dipelihara dengan baik oleh pihak bank. Pihak bank juga memiliki hak untuk menggunakan dana yang dititipkan dan menjamin bisa mengembalikan dana tersebut sewaktu-waktu pemiliknya memerlukan. Lalu 4. Qardul Hasan, yaitu pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan simpanan pokok pada saat jatuh tempo. 3. Murabahah, yaitu suatu istilah dalam fiqh Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan membeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produksi. Asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Belanda. Asuransie yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan at-tamin yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan atau bebas dari perasaan takut. Penanggung disebut muamin dan yang tertanggung disebut mustamin. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah.
kaitan dengan dasar hukum asuransi menurut fiqh Islam ada boleh atau jaiz selama produk asuransi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Lalu ini juga bisa ditelusuri lebih dalam di surat Al-Maidah 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah 2. Nah, asuransi syariah sendiri atau yang sering disebut takaful atau tamin ataupun tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai syariah. Perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah ialah di asuransi syariah menggunakan pola saling menanggung risiko antara perusahaan dan peserta, yaitu risk sharing. Sedangkan dalam asuransi konvensional memindahkan risiko dari peserta kepada perusahaan secara penuh yang disebut risk transfer. Terima kasih, itu saja yang akan disampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.